Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, balik lagi di channel Ayo Nyablon, teman-teman. Kali ini kita bakal membahas tentang persoalan atau mengganti kain screen untuk screen sablon cup ya, seperti ini. Ini saya sudah buka kainnya, mau diganti. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan, simak ya teman. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk mengganti kain screen sablon cup sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Yang pertama bingkai ya, atau screen itu sendiri, bingkai screen cup, sablon cup. Yang kedua yang kita butuhkan tentunya kain screen ya. Ini adalah kain screen T165 warna putih. Kemudian hektar tembak ya, atau staples tembak. Ini murah, 40 ribuan. Kemudian bingkai screen kayu yang ukuran 30 kali 40, disesuaikan dengan besarnya screen yang akan diganti kainnya. Kemudian alat yang saya buat ini untuk mengganti kain screen, ada papan. Saya kasih paku ya untuk menarik kain screen nantinya biar lebih lebih kuat lah, lebih kokoh. Dan yang terakhir kita ada lem ya. Mana lem? Nah, pakai lem ini teman-teman, lem Korea. Oke, kemudian juga ada, kita pakai pemberat ya. Kita pakai molding saja untuk menindis nanti pemberatnya, biar semua sisinya rata teman-teman. Ya, jangan kemana-mana, kita lanjut untuk proses mengganti kain screennya. Nah teman-teman, awalnya kita staples dulu ya, ujung screen dengan ujung kainnya ya, sama-sama di ujung. Ini fungsinya untuk mengunci ya. Jadi kita pasang dulu kain screen di screen kayu yang kita siapkan tadi. Kita staples dulu ujung dengan ujungnya, kemudian kita atur ya. Nah setelah itu kita staples semua sisi-sisi. Harusnya staples kedua sisi ya, jangan langsung 4 sisinya, 2 saja dulu agar nanti mudah untuk ditarik untuk mengatur kekencangan screennya. Nah staples di silang-silang ya. Nah setelah itu sisi yang keduanya kita staples lagi sambil ditarik perlahan ya. Jika bisa seminimalisar mungkin untuk menggunakan kain screennya. Seperti yang saya gunakan ini, saya staples di ujung-ujungnya. Sebelum di staples, usahakan teman-teman terawang dulu ya screennya, biar tahu mana kali ada kain screen yang mampet atau tidak bisa digunakan. Nah setelah itu kita potong ya. Kita perkirakan sisakan sekitar 5 cm. Fungsinya nanti untuk ditarik ya. Nah potong sisakan 5 cm biar bisa ditarik nanti dengan alat yang sudah saya buat tadi, yang saya buat paku banyak di papan itu. Nah ini alatnya ya, kita tempelkan perlahan dan harus hati-hati ya, jangan sampai mengenai tangan pakunya. Kemudian jangan sampai merobek terlalu banyak kain screennya, sehingga nanti pada saat ditekan mudah lepas. Jadi lakukan perlahan ya teman-teman, jangan buru-buru, sambil ditarik, dikencangkan juga sedikit. Usahakan tidak ada gelombang ya. Nah seperti yang saya lakukan, perlahan saja teman-teman ya. Masukkan semua pakunya
usahakan rapat ya di bawah agar nanti saat ditarik tidak lepas. Nah, sampai ke ujungnya ya teman-teman. Nah, setelah terpasang semua seperti itu, kita tekan saja ya, tekan ke bawah. Oh, sebelumnya kayunya, papannya disimpan di atas meja supaya ada rongga di bawah untuk menekan screen yang kita pasang kainnya agar tertarik. Lebih ketarik, lebih ditekan ke bawah, maka semakin menarik ya kain screennya. Nah, kita atur saja kekencangannya sesuai pengalaman, karena kita tidak ada alat ukur, dan untuk alat ukur juga tidak bisa berfungsi di alat ini ya. Nah, setelah kita rasa cukup kencang, kita staples lagi ujungnya ya teman-teman. Kita mulai dari sisi kanan ini, sambil kita pertahankan tekanan ke bawah kekencangannya teman-teman, kekencangan kain screennya. Staples di silang-silang saja teman-teman. Kita tidak menggunakan lem ya, karena nantinya screen ini akan dibuka kembali setelah dipasang di screen cupnya teman-teman. Nah, setelah sisi ini kita buka, kita pasang sisi berikutnya ya. Nah, di sini kita pasang seperti biasa, seperti tahap awal tadi. Usahakan tidak ada gelombang ya. Dan selalu hati-hati teman-teman saat memasang ini, karena paku ya, tajam. Kita pasang perlahan saja teman-teman. Nah, paku yang saya pasang di papan itu saya paku secara silang-silang ya, biar gelombang tidak banyak pada saat nanti kita gunakan. Artinya meminimalisir gelombang ya teman-teman. Kita pasangnya sampai ujungnya. Nah, seperti tahap awal tadi, kita ratakan sampai bawah biar nanti saat ditarik tidak terlalu robek ya. Nah, tarik terus hingga kita dapat tekanan yang sesuai ya. Nah, setelah sesuai kita staples lagi di silang-silang ya teman-teman ya. Kita staples terus sambil mempertahankan tekanan ke bawah agar tekanan kain screen tidak berubah. Untuk tekanannya seperti yang saya bilang tadi, sesuai pengalaman saja teman-teman, karena kita tidak ada alat pengukur tekanan kain screen. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman, tutorial singkat dalam keadaan kepepet, apalagi pada saat kita butuh screen ya. Jadi kita butuh screen untuk digunakan. Jadi ini dalam keadaan kepepet teman-teman, bisa digunakan dengan budget yang minimal. Nah, setelah selesai teman-teman ya, diperiksa dulu. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka waktunya kita pasang di kain, di screen cup. Nah, jadi kita tindih saja ya teman-teman, simpan di bagian atas screen cup. Jadi screen kayu itu harus lebih besar daripada screen cup. Nah, seperti itu teman-teman. Kita atur saja jaraknya. Kemudian setelah jarak diatur, nanti kita kasih beban ya di setiap sisi-sisinya. Kita pakai molding yang ada saja teman-teman. Nah, di setiap ujung-ujungnya saya kasih molding ya, pemberat, supaya dapat menekan screennya
biar tidak ada rongga pada kain screen dan sisi-sisi screen screen cup. Saat dilem nanti cepat merekat seperti itu. Nah, kita periksa setelah dirasa cukup dan semua rapat ya. Sisi-sisi dari screen cupnya rapat di kain screen yang ada di atasnya. Nah, kemudian nanti kita lem dengan menggunakan lem Korea ya, atau lem G. Nah, sebelum kita lem, saya buatkan kardus di atasnya ya untuk menutupi, karena sering sekali lem ini kita tidak sengaja ya mengeluarkan percikan yang mengenai screen bagian dalam. Nah, jika terkena percikan otomatis mampet ya. Itu tidak bisa lagi digunakan teman-teman. Jadi kita kasih kardus di atasnya, apabila ada percikan tidak langsung mengenai kain screen yang ada di atasnya. Apalagi kita lem nantinya di pinggir-pinggirnya ya. Sedangkan untuk sablon cup plastik, yang paling urgent itu yang kita butuhkan adalah bagian pinggir dari screen tersebut. Nah, untuk video kali ini saya tidak ada skip ya, kita langsung praktik saja tanpa skip. Jadi kita lem semua sisi-sisinya. Saya mulai dari sisi yang paling tebal itu. Nah, kemudian kita diamkan, beralih ke sisi paling atasnya lagi, sambil terus berhati-hati ya teman-teman, karena jangan sampai lemnya secara tidak sengaja ya. Sering saya alami cairan lem G itu tumpah ya, atau percikannya sering masuk ke dalam screen bagian tengah yang harusnya tidak boleh kena lem. Nah, kita lem semua ya sisi-sisinya teman-teman sampai merata. Dan terus hati-hati ya teman-teman, karena apabila percikan lemnya masuk di screen yang di tengah yang saya tutupi dengan kardus itu, otomatis screennya tidak bisa digunakan ya, karena kita butuh bagian sisi pinggirnya untuk sablon cup sendiri. Nah, perlu saya ingatkan teman-teman ya, ini adalah pengalaman saya, beda mungkin dengan pengalaman senior-senior yang lain. Kalau untuk saya seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai, biarkan dulu kering, karena lem ini cepat kering ya. Setelah itu kita pasang lagi sambil dicek-cek apakah sudah kering ya. Apabila dianggap kering, maka kita mulai untuk lem di sisi kiri dan kanannya ya. Nah, ini yang paling urgent teman-teman ya, jadi harus berhati-hati. Apabila percikannya masuk di bagian screen di bagian dalam, nah itu berbahaya teman-teman, tidak bisa digunakan lagi. Apalagi jika masuknya sudah terlalu dalam ke screen bagian dalamnya. Jika hanya percikan sekitar 0,5 cm saja atau 1 cm masih bisa ya, karena saya pasang desainnya itu dengan jarak dari sisi screen dengan jarak desain itu sekitar 1,5 cm saja teman-teman. Nah, harus terus berhati-hati ya, sambil dijaga teman-teman ya.
agar tinta cairan lem Korea atau lem G ini tidak terlalu merembes atau masuk ke dalam tengah kain screen. Kita lanjut ke sisi berikutnya teman-teman ya, dan terus berhati-hati teman-teman. Kita harus fokus ya untuk mengerjakan screen ini. Mungkin beda dengan screen sablon yang kotak ya, yang biasa, yang normal. Setelah di stemples mungkin bisa dikasih lem glue bond, masuk sedikit di tengah-tengah kain atau di pinggir-pinggir kain, itu masih bisa diakali ya, masih bisa digunakan untuk desain yang agak kecil. Kalau untuk sablon cup agak riskan ya, sulit ya, jadi harus terus berhati-hati teman-teman, dan harus merata ya. Kita lakukan secara perlahan-lahan saja teman-teman, jangan terburu-buru. Nah, perlahan saja teman-teman. Karena kita sangat membutuhkan kebersihan kain screen di bagian samping kiri kanannya teman-teman. Jadi harus lebih berhati-hati untuk pengelemannya. Nah, di ujung-ujung yang saya tekan itu sering sekali kain screennya naik ke atas ya teman-teman. Jadi saya tekan biar lebih rapat. Nah, setelah selesai teman-teman, kita biarkan dulu kering ya. Nah teman-teman, kita sudah diamkan tadi selama kurang lebih 25 menit ya. Kemudian kita bongkar, kita potong sisi-sisinya teman-teman ya, lebih-lebihnya. Kemudian kita rapikan di sampingnya teman-teman dengan menggunakan lem G lagi ya. Perlahan saja teman-teman, dan terus hati-hati, karena jika ada percikan yang masuk setelah kita rapikan seperti ini, masuk di bagian tengah, itu agak kesel juga ya, karena kita harus mengulang lagi dari awal, karena yang kita butuhkan adalah bagian sisi kiri dan kanan screen tersebut. Jika ada lem yang masuk, artinya akan mampet nantinya, desain tidak bisa tembus di situ ya pada saat dibuatkan film. Nah, jadi ditekan-tekan saja teman-teman sampai benar-benar melekat ya teman-teman. Nah, kita lakukan hal ini di sisi kiri dan kanannya teman-teman untuk merapikan saja. Nah, begitu terus sampai ujungnya teman-teman ya. Lakukan seperti itu untuk kiri dan kanan teman-teman. Nah, dan terus berhati-hati ya teman-teman. Terus hati-hati dan perhatikan. Kita harus jeli ya, teliti untuk pekerjaan ini teman-teman, karena alat kita sederhana, jadi tidak secanggih yang digunakan, jadi kita harus lebih teliti lagi. Nah, lakukan terus teman-teman ya sampai selesai dan screen siap digunakan. Itulah tadi proses ya pembuatan atau mengganti screen cap yang dengan alat yang simpel banget, sesimpel-simpelnya. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini sudah bisa pakai screen T165. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.